Sebagai manusia, kita tidak perlu mengontrol hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol itu masalah perlakuan orang lain terhadap kita, omongan orang lain terhadap kita. Hai Question Vibes, masih sama gue Tommy Timotius di Behind the Celeb. Seperti biasa, gue udah siapin lo 2 berita selebriti terkini. Rumah tangga Larissa Chow dan juga Ikram Rosadi tiba-tiba jadi sorotan tajam dari warganet. Isu keretakan mencuat usai foto-foto kebersamaan mereka lenyap dari media sosial. Bahkan, tak ada lagi wajah Ikram di akun pribadi Larissa. Rumor perpisahan semakin kencang karena Ikram diketahui absen memberikan ucapan ulang tahun untuk sang istri. Belakangan, Larissa juga lebih sering mengunggah momen hanya bersama anak-anaknya saja. Banyak warganet yang juga bertanya-tanya, apakah pernikahan mereka sedang tidak baik-baik saja? Rumah tangga Larissa Chow dan Ikram Rosadi mendadak jadi sorotan publik usai foto-foto kebersamaan mereka tak nampak lagi di media sosial. Bahkan tak satu pun foto Ikram ada di akun milik Larissa. Kabarnya Larissa telah menghapus semua foto suaminya di akun media sosial pribadinya. Rumor perpisahan itu makin dipertegas saat belum lama ini sang suami kedapatan absen memberikan ucapan di hari ulang tahun Larissa. Tak hanya saling hapus foto wajah pasangan, akun pribadi Larissa belakangan juga kedapatan unggah dirinya kala menemani anak-anak, Yusuf dan Alessia bermain. Ia seolah mengisyaratkan bahwa hidupnya kini hanya berfokus pada anak dan mencari nafkah. Selalu berusaha supaya anak-anak aku bangga sama mamahnya. Bahagia punya mama seperti aku. Sebagai manusia, kita tidak perlu mengontrol hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol itu masalah perlakuan orang lain terhadap kita, omongan orang lain terhadap kita. Tak sedikit warganet mulai curiga dan menduga pernikahan Larissa dan Ikram Rosadi sedang tidak baik-baik saja. Saat Larissa dan Ikram dikabarkan terguncang, di lain sisi sang mantan Alvin Faiz justru makin mesra dan sering memamerkan keharmonisan dengan istrinya Henny Rahman. Dari hobi olahraga padel hingga jalan-jalan berdua ke luar negeri, bak pasangan anak muda. Kita tunggu aja ya infonya Occasion Vibe, karena kadang nggak semua hal bisa di-up ke sosial media. Bergeser ke berita kedua, dokter kecantikan sekaligus influencer Richard Lee sedang menghitung hari terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Tepat di hari ini, masa perpanjangan penahanannya selama 40 hari akan berakhir. Sekarang nasibnya ada di tangan penyidik Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan Tinggi Banten. Apakah statusnya akan naik menjadi terdakwa? Nah, di tengah masa sulitnya, Richard Lee kembali menuai kontroversi. Sekjen Mualaf Center Indonesia, Hani Kristianto, mengumumkan pencabutan sertifikat mualaf sang dokter. Produktif menduga hal ini hanyalah tipu muslihat dan juga pengalihan isu belaka. Dan juga Ustadz Dery yang mengislamkan Richard Lee pun juga kaget akan hal tersebut. Wah, ada apa ya ini? Influencer dan dokter kecantikan Richard Lee yang menjadi tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dengan ancaman 6 tahun penjara sedang menghitung hari. Hari ini 5 Mei 2026, perpanjangan masa penahanan selama 40 hari sejak 26 Maret akan berakhir. Penyidik Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Banten akan segera menentukan nasib Richard Lee. Akankah berkas perkaranya rampung dan Richard Lee naik status dari tersangka menjadi terdakwa dan siap disidangkan? Ataukah masa penahanannya diperpanjang lagi? Ada perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh penyidik selama 40 hari ke depan. Itu terhitung mulai tanggal 26 Maret 2026 hingga 5 Mei 2026.
Kita lihat bagaimana PMJ bertindak. Kalau Doktif maunya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan? Perubahan status Richard Lee dari tersangka menjadi terdakwa hanya tinggal menunggu waktu saja. Namun Richard Lee lagi-lagi bermanuver. Kali ini Hani Kristianto selaku Sekjen Yayasan Mualaf Center Indonesia mengumumkan pencabutan sertifikat mualaf Richard Lee. Dengan lantang Doktif pun menduga itu hanya tipu muslihat licik Richard Lee. Bahkan pengalihan isu untuk apa? Menyelamatkan hak istrinya yang saat ini menikmati uang dari dugaan penipuan ratusan miliar. Itu tujuannya. Orang ini sangat licik. Tak hanya Doktif yang menduga pencabutan sertifikat mualaf hanyalah pengalihan isu belaka. Ustadz Dery Sulaiman yang mengislamkan Richard Lee kaget dengan beredarnya berita tersebut. Ya nggak tahu, baru pertama kali aku dengar sertifikat dicabut ya. Cuman alasannya agak aneh sih menurut saya ya. Ya memang saya bersaksi dia masih Islam. Belum ada pengakuan Dr. Richard keluar dari Islam. Ya, sejak dipolisikan Doktif dengan pasal berlapis dan ancaman hukuman puluhan tahun penjara, serta denda miliaran rupiah, Richard Lee memang selalu bermanuver agar terhindar dari jerat hukum. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Richard Lee tidak langsung ditahan dengan alasan sakit. Ketika mau dijebloskan ke tahanan, Richard Lee juga membuat drama tidak kooperatif dan mangkir wajib lapor. Kini saat naik status dari tersangka menjadi terdakwa, Richard Lee diduga membuat pengalihan isu lewat kabar pencabutan sertifikat mualaf. Dia akan melobi pihak kejaksaan untuk melakukan P19 mati. Mati artinya apa? Dihentikan, guys. Ya, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari kasus ini ya, Occasion 5. Dan itu dia Occasion 5, 2 berita selebriti yang udah gua bawain buat lo. Gua Tommy pamit, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen YouTube-nya Oke Vibes, biar lo nggak ketinggalan berita-berita selebriti terupdate lainnya. Bye! Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.